Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku lanjutin asistensi kelas kita. Untuk asistensi selanjutnya, setelah kita kemarin menghitung pembebanan, estimasi plat, estimasi balok, terus desain plat, desain balok, selanjutnya kita masuk ke pembebanan balok. Pembebanan balok ini terjadi karena nanti di SAP 2000 kalian permodalannya itu portal, jadinya cuma ada kolom sama balok. Platnya kalian udah ngubah plat, bukan ngubah sih, maksudnya platnya udah kalian hitung bebannya di Excel sebelum masuk ke SAP. Nah, kita pakai sistem tributary area. Di sini kita disuruhnya itu balok induk pada as atau grid B1 sampai 5 lantai 2 sama balok anak C4 sampai 5 lantai 2. Nah, balok induk sendiri itu B1 sampai 5, berarti itu yang sini. Berarti ada 3 jenis balok induk, yaitu kalau nggak salah ini B1, B2, B3. Terus untuk balok anaknya itu di C4 sampai 5. Itu di sini balok anaknya cuma 1. Ini balok anak 3 kalau nggak salah. Oh iya, balok anak 3. Nah, setelah kalian tahu tributary area itu kan area area atau luasan dari yang balok yang dibebani pada balok. Jadi balok yang kita tinjau, kita bahas balok induk dulu ya. Pada balok induk kita membahas portal sini. Nah, yang pertama aku bahas itu portal balok induk kedua, balok induk 2. Untuk membuat ininya, ini ada ketentuannya. Kalian buat 45 derajat, sudut 45 derajat sampai pol. Nah, kalian buat sudut 45 derajat. Ini misal kita ninjau plat sini. Nah, kalian buat semua 4 sisi plat itu dengan membuat 45 derajat. Setelah itu kalian buat ketemu bentuk kayak gini. Bagian atas bawah segitiga, bagian kanan kiri trapesium. Tapi kan kita akan ninjau balok sini, jadi yang sininya kalian hiraukan aja. Kan ini sisi atasnya udah kita bentuk nih, terus bentuk yang sisi bawah ini sama kita buat 45 derajat. Ini tarik sampai pol aja, nanti kalian trim. Nah, ini enaknya di modelin kayak gini dulu ya, karena biar mudah kalau dia sampai di cut. Ini kan udah sisi mana ini, sisi atasnya. Terus kita mirror aja biar gampang. Nah, ini. Nah, antara segitiga atas sama segitiga bawah itu membuat ini titik perpotongan. Nah, antara titik perpotongan kanan kiri ini kita buat garis
Setelah itu yang garis lainnya kita trim aja. Nah nanti ketemunya kayak gini. Jadi yang bagian atas itu segitiga, yang bawah itu trapesium. Nah biar mempermudah ini, kalian nanti copy aja untuk sisi berikutnya sini, kan ukurannya sama nih, 3 Terus sudah itu kalian masuk ke Excel, kalian screenshot pakai snipping tool, terus masukin ini, terus kalian masukin dimensinya sesuai, ini dalam 1 meter ya, kalian sesuaiin. Nah ini kan 3 totalnya 6. Nah untuk mengukur tinggi segitiga sama tinggi trapesium dan sisi trapesium yang sini yang pendek, itu diikat aja bisa. Di sini sampai sini 1 meter. Ini kurang itu ya, kurang apa namanya, kurang pas ya. Ini pas 1 meter. Sampai as ya, ini 1,5 meter. Nah setelah itu kalian masukin ke sini. Ini kita tadi balok induk 2 ya. Untuk perhitungan selanjutnya, kan ini pada balok beban merata ya, terus kita hitung dulu luasan tiap-tiap bangun ini. Kita menghitung beban meratanya dulu. Jadi beban merata, terus kita ngitung P1 itu luas segitiga. Asumsiin bangunannya itu yang kiri aja kita. Luas segitiga sendiri itu setengah alas kali tinggi. Ini setengah kali alas 3 kali tinggi. Untuk P2 luasannya berarti jumlah sisi jajar kali tinggi bagi 2. Jumlah sisi jajar kali tinggi bagi 2. Setelah itu kita jumlah RA itu kayak apa sih, resultan A. Nah itu jumlah P1 dan P2. Setelah itu kita masuk ke MT itu momen tengah ya. Mencari momen itu rumusnya kan apa sih, P atau gaya dikali jarak lengan atau lengan. Nah itu tengah itu kita cari RA atau resultan atau jumlah P1 P2 dikali lebar segitiga atau lebar setengah, lebar ini maksudnya, lebar balok, lebar as ke as. Kalau lebar balok kan 6, ini lebar setengah balok. Terus dikurangi sama P1 dikali setengah dari 3. Kenapa setengah? Ya karena momen tengah ya, di sini. Setelah itu dikurangi lagi ini P2 trapesiumnya dikali setengah. Itu terus ketemu 6, sekian. Setelah itu di ekuivalen, itu rumusnya 1/8 kali MT per ML kuadrat. Itu sebenarnya dari rumus ini ya. Nah ini dari rumus mencari momen 1/8 GL kuadrat. Tapi kan momennya kita udah tahuin, kita nyari G kecilnya ini, G ekuivalen. Nah itu berarti rumusnya M kali 8 bagi L kuadrat. Nah itu asal mula rumusnya, itu dari analisis struktur statis tak tentu, atau di
K19 nya statika 2 kalau nggak salah. Nah itu rumusnya, masukin. Setelah itu mencari Kide balok. Kide balok rumusnya itu berjenis beton 24 dikali B kali H balok induk 2 berarti. Nah, B kali H balok induk 2 itu kalian tinggal aja langsung ke pembebanan ini. Ini B kali H balok induk 2. Ini kan milimeter tapi ya satuannya. Kalian ubah ke meter. Udah. Setelah itu kalian ngitung Kide plat. Kide plat itu Ki ekuivalen dikali Kide plat. Kide plat itu kalian nanti link aja ke sini, Kide plat lantai ya. Nah ini total Kide plat 4,11 kN meter. Tuh. Setelah itu masuk ke perhitungan Kide dinding. Kide dinding ini perhitungannya berjenis bata itu bisa dilihat di sini. Berjenis bata mana sih? PPI nah ini pasangan bata merah 1700 kg per meter pangkat 3. Terus kita ubah satuannya ya jadi kilonewton. Jadi 17 dikali B. B kecil ini itu lebar atau tebal dinding. Jadi tebal dinding itu 15 mm ya. Karena bata merah itu kan lebarnya 12 mm. Iya 12 cm. Maaf. 12 cm. Terus asumsi kanan kiri acian dan plesteran itu 4 cm. Jadi 15 jadi asumsinya 3 cm. Jadi ya 15 cm lah diubah ke meter. Terus selanjutnya HD itu tinggi dinding atau tinggi antar lantai dikurangi tinggi balok atasnya, balok yang ditumpung. Tinggi antar lantai itu bisa kalian lihat di sini kan 3 ya, 3 meter dikurangi dinding itu tinggi balok berarti balok induk 2 hanya itu 500. Ini diubah satuannya dikali 50% ketemu. Setelah itu Kide total itu jumlah antara Kide balok, Kide plat dan Kide dinding kalian jumlahin. Setelah itu KL totalnya itu Ki ekuivalen dikali KL plat. KL plat itu kalian link ke sini aja. KL plat perkantoran 4,79. QU-nya itu atau Q ultimate rumusnya 1,2 gede ditambah 1,6 KL. Itu kan baru beban merata yang diubah jadi beban titik. Setelah itu kita ninjau beban titiknya. Beban titiknya itu dari balok anak di sini kan. Nah ini kan di balok induk 2 ini kan ada balok anak. Di sisi atas itu balok anak 4, di sisi bawah itu balok anak 5.
Kita hitung BD1 itu balok anak 4, BD5 itu balok BD2 itu balok anak 5. Rumusnya itu setengah kali gede balok kali panjang balok. Jadi ini masukin setengah dikali 24 itu berat jenis betonnya, dikali dengan B kali H balok anak 4, berarti ini kan ZY 13 ya, balok anak 4 nih. Jangan lupa satuannya. Setelah itu dikali panjang balok anak 4, itu panjangnya ini 8 meter. Ini udah dalam meter ya. Setelah itu untuk PD2 sama kayak tadi, setengah kali berat jenis beton dikali B kali H kali panjang. Setelah itu dijumlahin PD total dari PD1 sampai PD2. Terus kita cari PL1 itu setengah dikali GL balok dikali L balok. Nah pada terus kita masukin setengah dikali GL nya itu ini GL dikali 4. Kenapa 4 bukan 8? Karena ini kan pada balok anak 4 ini kan bagian kan menumpunya pada 2 titik pada balok anak pada balok anak 2 dan balok induk 2. Nah ini kalian bukan itu sih, jadinya dibagi 2. Ada yang ikut balok anak 2 dan ada yang ikut balok induk 2, ada yang ikut atas atau kiri atau bawah. Nah itu kita dibagi 2, 8. Ini 8 gading balok anak 4 meter ya, benar, maaf sorry, 4 meter. Terus PL2 sama rumusnya. Setelah itu ketemu PL, yaitu penjumlahan PL1 dan PL2. P ultimate-nya itu ketemu 45 sekian kilonewton. Itu untuk balok induk 2. Kan tadi kita ada 3 jenis balok induk ya yang akan dihitung. Selanjutnya itu balok induk 1. Aku contohin 2 berarti ya, balok induk 1 dan balok induk 2. Balok induk 2 udah dihitung, balok induk 1. Nah, kalian buat tributary area-nya sama kayak tadi. Ini dibuat, terus ini dibuat. Setelah itu kalian capture, terus ini kalian samain dimensinya. Setelah itu ini kenapa ini kan dibagi 2, yang ada segitiga siku, yang bawah trapesium. Nah, trapesium ini kita ubah jadi 2 bangun.
biar mudah dalam mencari titik berat. Kita seperti tadi sebelumnya, P itu mencari luasan P1, P2, P3. Itu berarti luasan P1, P2 itu segitiga, P3 itu berarti persegi atau segi 4. Setelah itu kita totalin, ketemu RA. Setelah itu kita mencari MT. MT-nya ini agak beda dari yang sebelumnya, tapi hampir sama konsepnya. Kalau yang tadi kan mudah ya, karena di setengahnya di sini, jadi segitiga utuh sama trapesium utuh. Jadi untuk mencari MT-nya itu pas di tengah-tengah lah titik beratnya. Kalau ini kebetulan kan segitiga siku sama trapesium yang kita ubah jadi dua bentuk segitiga siku sama segi 4. Yang itu nanti nggak pas tengah titik beratnya. Kita MT-nya itu cari berarti RA ini dikali ini panjang setengah ini itu 1,5 dikurangi P1 dikali sepertiga. Kalau segitiga itu kan titik beratnya di sepertiga dari sisi tegaknya ya. Berarti kalian cari dulu sepertiga dari 1,5 itu berapa. Ini udah aku cari 0,5. Terus udah ya, P1 ini luasan atas dikali sepertiga dikurangi P2 dikali sepertiga juga. Sepertiga dari ini berarti dari mana sih? Nanti kalian nyari ininya melalui cat aja ya. Apa sih dimensi? Itu kan sepertiga dari 1 ditambah ini jauhnya itu ke tengah-tengah sini ya. Berarti kalau P2 yang kita cari berarti kan 0,5 atau panjang sisi segi 4 ini ditambah sepertiga ini, segitiga dikali sama P2. Untuk P3 itu terus selanjutnya dikurangi P3 dikali setengah 0,5 atau setengah kali lengan inilah, ketemu MT-nya. Setelah itu Q ekivalennya sama rumusnya 8 kali MT per L kuadrat, itu dari rumus analisis struktur statis tak tentu atau statika 2. Selanjutnya di balok rumusnya sama, PJ kali B kali H berjenis beton 24 dikali ini apa B kali H pada balok induk 1. Berarti nanti kalian link aja. Mencari QD plat, Q ekivalen dikali QD plat. QD platnya berarti yang ini, kalian link aja ya, QD QL plat ya. Nih QD dinding sama aja rumusnya, berarti 17 atau berjenis bata merah dikali tebal dinding 0,15 meter atau 15 cm dikali tinggi dinding, yaitu dari tinggi antar lantai 3 meter dikurangi tinggi
tinggi balok induk 1 diubah ya satuannya ke meter dikali 0,5. Terus gidenya itu bisa ketemu dari penjumlahan gide balok, gide plat, dan gide dinding. GL-nya itu ekuivalen dikali GL plat. Ultimate-nya 1,2 gide dikali 1,6 ditambah 1,6 GL. Nah, perbedaan perhitungan balok induk 1 dan induk 2 itu tidak menghitung beban titik atau ya beban titik akibat balok anak yang ada di balok tersebut. Jadi pada balok induk 1 ini kan nggak ada balok anaknya ya. Nah, ini nggak ada kan. Kalau balok induk 2 ada. Nah, itu perbedaan perhitungannya. Kalau di balok induk 2 kalian menghitung beban merata yang diubah ke beban terpusat atau beban titik, sama menghitung beban titik akibat balok anak. Yang di balok induk 1 kalian cuma menghitung beban merata yang diubah ke beban titik atau beban titik. Nah, tadi kan kita disuruh titor itu meninjau 3 karena di B1-5 di grid atau as B1-5. Nah, nanti kalian kurang menghitung balok induk 3, kalian coba sendiri ya. Ini stepnya sama aja kayak yang balok induk 1, cuma bedanya itu di luas atas. Balok induk 1 itu segitiga, balok induk 3 itu trapesium. Berarti nanti kalian kayak gini. Nah, ini ada P1, P2, P3, P4. Kalian buat lagi hampir sama sih. Ya coba dulu aja. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyain. Terus untuk balok anak itu nanti di video selanjutnya aja nanti aku buat. Ya udah, sekian video kali ini. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.